anak-anak, selamat pagi berkah dalam. Hari ini kembali lagi di kelas 4. Nah, hari ini kita akan belajar tematik subtema 2. Kali ini kita akan belajar tentang IPA dan Bahasa Indonesia. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Gagasan pokok adalah inti atau pokok masalah yang dibahas, disebut juga gagasan utama atau ide pokok. Gagasan pokok sebagai informasi penting yang disampaikan dalam kalimat utama. Masih ingatkah kalian gagasan pokok subtema 1? Kita bahas lagi di subtema 2. Nah, letak kalimat utama dalam paragraf biasanya berada di awal, di tengah, maupun di akhir paragraf. Berikut adalah contoh gagasan pokok yang berada pada awal kalimat. Nah, kita lihat. Berarti gagasan pokoknya adalah jenis bawang ada bermacam-macam. Selanjutnya adalah gagasan pendukung. Gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas. Gagasan pendukung membuat informasi yang sesuai dengan gagasan pokok. Di mana ada gagasan pokok, selalu ada gagasan pendukung. Selanjutnya adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung saling berkaitan satu dalam suatu paragraf. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dituliskan dalam bentuk peta konsep. Nah, peta konsep merupakan gambaran yang memaparkan keterkaitan informasi antar konsep dari suatu pembahasan, sehingga informasi yang disampaikan dapat dipahami. Ini adalah contoh peta konsep atau bagan. Bagaimana cara menuliskannya? Setelah kalian membaca, kalian pasti menemukan gagasan pokok. Silakan gagasan pokok kalian tulis di tengah. Lalu gagasan pendukungnya kalian tulis di sekitar atau di samping, di sekeliling gagasan pokok dengan cara membuat bagan seperti pada contoh. Sudah mengerti? Bagus. Selanjutnya adalah meringkas bacaan. Tujuannya apa? Tujuannya agar pembaca lebih mudah menemukan informasi yang disampaikan. Salah satu penyajian ringkasan yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, membaca naskah asli atau membaca bacaan asli. Silakan dibaca secara berulang-ulang, jangan satu kali, agar kalian mengerti intinya. Yang kedua, mencatat gagasan pokok. Mencatat atau menulis gagasan pokok setiap paragraf. Nah, ini yang ketiga, menggunakan kalimat baru. Maksudnya apa? Tuliskan kembali dalam kalimat kalian sendiri. Selanjutnya yaitu proses terjadinya bunyi. Nah, manusia selalu melakukan komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada saat berbicara, manusia akan menghasilkan bunyi. Lalu bagaimana proses terjadinya bunyi yang terdengar oleh manusia? Kalian pernah atau tahu telepon sederhana atau telepon kaleng? Nah, pada percobaan ini, suara manusia berasal dari pita suara yang bergetar. Pita suara tersebut berada di tenggorokan. Getaran pita suara menghasilkan bunyi, lalu bunyi merambat keluar dari mulut dalam bentuk gelombang bunyi. Selanjutnya, gelombang bunyi tersebut masuk ke dalam kaleng dan menggetarkan kaleng pembicara. Nah, kemudian getaran kaleng pembicara merambat melalui benang kasur menuju kaleng kedua. Getaran tersebut akan diterima kaleng kedua dan diteruskan menuju telinga pendengar. Bunyi ditangkap daun telinga dan disalurkan ke telinga bagian dalam. Dari sini, gelombang bunyi akan dikirim ke otak untuk diterjemahkan sebagai bunyi. Nah, itu adalah prosesnya. Suara dihasilkan oleh pita suara yang bergetar. Karena pita suara menghasilkan bunyi, pita suara ini termasuk sumber bunyi. Ingat ya anak-anak, benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat terdengar karena merambat melalui udara. Kemudian gelombang bunyi ditangkap dan diolah telinga untuk dikirim ke otak. Oke, selanjutnya adalah struktur telinga. Struktur telinga dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah telinga luar. Telinga luar berfungsi untuk menangkap dan meneruskan gelombang bunyi dari luar ke telinga. Nah, telinga luar ini terdiri atas daun telinga, liang telinga, dan mangga timpani atau gendang telinga.
Kita lihat gambarnya bersama-sama. Yang kedua adalah telinga tengah. Telinga tengah ini terletak di dalam membran timpani. Fungsi telinga tengah untuk meneruskan getaran bunyi dari telinga luar ke telinga dalam. Telinga tengah terdiri atas tulang pendengar dan saluran Eustachius. Kita lihat lagi gambarnya. Dan yang terakhir adalah telinga dalam. Telinga dalam berfungsi untuk mengantarkan getaran suara ke pusat pendengaran melalui saraf pendengaran. Telinga dalam terdiri atas tingkap jorong, rumah siput, dan 3 saluran setengah lingkaran. Gelombang bunyi dari sumber bunyi akan ditangkap oleh daun telinga yang berbentuk seperti corong. Oke, kita lihat lagi gambarnya. Nah, bagaimana mekanisme bunyi? Mekanisme bunyi yaitu gelombang bunyi masuk melalui daun telinga, kemudian diteruskan ke gendang telinga, lalu diteruskan ke tulang pendengaran, setelah itu ke tingkap jorong. Nah, setelah dari tingkap jorong diteruskan ke rumah siput, kemudian diteruskan ke otak. Pada saat di otak akan diproses sehingga kita dapat mendengarkan bunyi. Secara alami, telinga memiliki perlindungan terhadap gangguan dan infeksi kuman. Saluran telinga menghasilkan zat seperti lilin yang disebut serumen. Serumen ini bersifat racun bagi kuman maupun kotoran yang masuk ke dalam telinga. Nah, serumen ini yang biasanya kita sebut dengan kotoran telinga. Telinga tidak boleh sering dibersihkan agar masih tersedia serumen di dalamnya. Lalu bagaimana cara melawat telinga? Yang pertama, jangan mengorek kotoran telinga menggunakan cotton bud. Yang kedua, jangan menggaruk telinga saat gatal. Yang ketiga, jangan membersihkan telinga terlalu bersih. Yang keempat, melakukan perawatan rutin ke dokter THT. Yang kelima, mengunyah makanan dengan baik. Yang keenam, menutup hidung saat merasakan nyeri telinga di dalam pesawat. Yang ketujuh, menggunakan eardrops saat berenang maupun tidur. Dan yang terakhir, bijak menggunakan earphone dan headphone. Ingat, telinga harus dijaga kesehatannya serta kebersihannya agar dapat berfungsi dengan baik. Kesehatan telinga sangat mempengaruhi kepekaan telinga. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian tetap menjaga kebersihan dan kesehatan. Dan sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Dadah!